Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Pak Guru kok ndingkluk-ndingkluk ya. Ujune yang jejeg. Nanti dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat berprestasi. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Oke. Kelihatannya semangat sekali pada kegiatan hari ini. Maka kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Siap. Stop, ulangi. Rodi itu bila. Rodi itu bila. Wabil Islami wabil Muhammadin ya Rasulullah Rabbi zidni warzuqni Terima kasih, semoga dengan berdoa tadi materi atau ilmu yang nanti kita akan pelajari yang Pak Guru sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pak Guru akan ngetes kamu ya. Pak Guru akan mencoba melihat semangat kamu dengan tepuk semangat. Baik, kelihatannya semangat semuanya. Oke, sebelum masuk ke materi, silakan boleh mengkondisikan tempat duduk, mungkin bajunya yang belum rapi, atau ada sampah di dalam laci, boleh dicek. Kalau ada sampah boleh diambil dan dibuang. Oke, sudah aman ya? Tidak ada sampah? Sudah nyaman duduknya? Oke. Kalau sudah, masih ingat pelajaran yang kemarin tentang apa?
Tentang apa kemarin? Oke, coba anak-anak perhatikan sekarang gambar yang ada di depan. Gambar apakah ini? Gambar apa? Pertumbuhan manusia dari bayi ke tua. Iya. Kira-kira ketika anak-anak melalui masa dari bayi sampai usia sekarang, apa yang kalian rasakan saat tubuhmu itu mulai berubah seperti gambar yang ada di depan? Lebih tinggi, tambah umurnya, lebih kuat, apalagi pemikirannya lebih dewasa, tambah lebih dewasa, berat badannya bertambah. Itu semua yang telah anak-anak sebutkan adalah bagian dari apa? Perubahan yang sudah kita rasakan. Ada yang menjawab tadi seperti yang telah disebutkan. Maka hari ini Pak Guru akan menyampaikan terkait dengan perubahan yang ada di dalam tubuh manusia, perubahan secara fisik, atau Pak Guru akan menyampaikan materi menyambut usia balik. Sebelum itu, nanti Pak Guru akan melakukan asesmen penilaian di awal untuk mengetahui kemampuan anak-anak dalam memahami materi usia balik. Kita bagikan, nanti silahkan boleh dikerjakan sendiri-sendiri, nanti dikumpulkan ke depan. Dan anak-anak yang sudah dapat tugasnya boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau yang sudah, nanti boleh dibawa ke depan. Silakan boleh dikumpulkan. Maju ke depan. Oke, terus lanjut. Yang salah, maju ke depan.
Terus kelompok berikutnya 4. Terus lanjut. Oke, itu tadi hasil dari anak-anak melakukan asesmen penilaian di awal pembelajaran. Pak Guru sudah mengetahui kemampuan dari anak-anak, terutama kaitannya dengan menyambut usia balik. Maka Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjaga kebersihan diri. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan minimal 2 tanda-tanda balik dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan kewajiban seorang yang telah balik dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan larangan bagi orang yang sedang junub dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat mempraktekkan cara menjaga kebersihan diri seperti mandi wajib dan menjaga aurat sesuai tuntunan Islam. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti melalui dengan metode pembelajaran problem based learning. Anak-anak akan berdiskusi mengenai permasalahan dalam materi menyambut usia balik. Sebelum nanti anak-anak melakukan diskusi masing-masing kelompok, Pak Guru sudah membagi kelompok berdasarkan penilaian asesmen di awal tadi. Silahkan nanti dari kelompok yang sudah dibagi ini, anak-anak bisa mendiskusikan materi yang nanti akan Pak Guru sampaikan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita ambil contoh gambar yang 2 dan 3. Ada perbedaankah di gambar itu? Ada. Jelas ya, di situ jelas bahwasanya masa usia balik itu ada di gambar berapa? Oke. Kalau anak-anak mengamati pasti yang telah mengalami usia balik itu ada di nomor 3. Maka Pak Guru akan menyampaikan pendalaman materi secara umum biar nanti anak-anak ketika berdiskusi akan tahu. Pengertian balik itu sebenarnya apa? Secara bahasa, balik itu sampai. Menurut istilah, pengertian balik itu adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lain itu yang dinamakan mimpi basah. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid atau menstruasi yang pasti dialami setiap 1 bulan. Nah itu. Jadi orang yang sudah mengalami usia balik pasti akan mengalami 2 hal itu. Laki-laki mimpi basah dan perempuan itu menstruasi atau keluar darah haid. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
ngan Ali ibni Abi Thalibin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an salasatin an naimi hatta yasti ridha wa anis sobi hatta talima wa nganil januni hatta yaktila. Artinya apa? Dari Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diangkat pena dari 3 golongan. Yang pertama, dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia ihtilam atau mimpi basah, dan dari orang gila sampai ia berakal. Jadi hadis itu menjelaskan kalau seseorang 3 golongan tadi, orang tidur, terus anak kecil, orang gila, itu boleh tidak melakukan kewajiban syariat agama Islam sampai orang itu sadar. Kalau tidur sama gila itu nanti sampai sadar, kalau anak kecil sampai usia balik. Jadi kalau semisal contoh di masjid ada anak kecil yang ikut sholat kok lari-lari kesana kesini, itu tidak masalah karena belum berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau ada orang gila kok tidak pakai pakaian, lari ke sana kemari, mungkin lewat sekolah kita menjadi tontonan. Nah, kira-kira orang gila itu malu apa tidak? Tidak, karena memang akalnya tidak sadar. Itu tidak apa-apa, tidak melakukan kewajiban, tidak dapat dosa. Tapi kalau kita sebagai orang yang sehat, orang yang normal, tidak ada yang tidur, tidak ada yang gila. Nah, berarti kalau tidak melaksanakan kewajiban, kalau sampai usia balik, berarti terkena dosa. Begitu ya, paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan, Pak Guru akan melanjutkan diskusi terkait dengan menyambut usia balik. Kelompok sudah tadi Pak Guru bagi setelah anak-anak tadi melaksanakan asesmen di awal, sehingga Pak Guru tahu siapa yang sudah memiliki wawasan terkait dengan masa usia balik dan siapa yang belum. Itu sudah Pak Guru kelompokkan, akan Pak Guru bagi tugas. Silahkan tugasnya nanti bisa dikerjakan dengan cara apa? Di situ ada satu permasalahan, baik nanti berupa tulisan atau gambar, silahkan dipotong terus didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, lalu ditempel di kertas yang sudah Pak Guru sediakan. Paham? Paham? Oke. Pak Guru akan membagikan tugasnya. Ini per kelompok ya, nanti bisa diskusi menyelesaikan permasalahan kelompok yang sudah Pak Guru bagi ini.
Sudah dapat semuanya? Boleh sekarang mulai dikerjakan. Oke?
Sudah selesai diskusinya? Baik, sekarang kalau sudah selesai diskusi, boleh maju dari kelompok 1, nanti bisa menjelaskan hasil diskusinya. Nanti boleh maju semua ke sana, ke depan, untuk membawa hasil diskusimu untuk dicarikan, untuk disampaikan ke teman-teman. Jadi kelompok 1, yuk sini maju, dibawa ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan hasil kelompok kita. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau menyampaikan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kelompok kami. Larangan bagi seorang yang sedang juni. Iktikaf membaca Al-Quran. 1. Iktikaf. 2. Membaca Al-Quran. 3. Membaca tawaf. 4. Sholat. Satu tawaf. 1. Tawaf. 2. 2. Membaca Al-Quran. 3. Iktikaf. 4. Sholat. Satu dari, kan kurang gitu loh. 1. 1. Iktikaf. 2. Membaca Al-Quran. 3. Tawaf. 4. Sholat. Kasih tepuk tangannya. Paham yang disampaikan kelompok 2? Kelompok 3.
Balik bagi perempuan adalah minggu mulai membesar. Air menstruasi, suara terdengar lebih merdu, dada lebih bidang, penuh jerawat, hari kandungan membesar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya. Oke. Terima kasih anak-anak sudah maju mempresentasikan menyampaikan hasil diskusinya. Untuk secara keseluruhan kelompoknya sudah bagus menyampaikan materi tepat dengan poin-poinnya langsung, tetapi jangan sambil senyum-senyum ya, jangan sambil guyu-guyu. Ya, masa menyampaikan presentasi ini bukan sesuatu yang lucu ya, ini bukan sesuatu yang lucu, tapi memang harus kita pelajari. Tidak ada hal yang lucu dalam pembelajaran terkait dengan masa balik, karena itu adalah materi yang harus kalian ketahui. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, itu ya telah didiskusikan, telah disampaikan dari masing-masing kelompok. Terima kasih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Boleh lihat ke depan. Lihat gambar itu, kalau menyenangkan coba. Ekspresikan dengan kalau senang angka 4, kalau marah angka 3, kalau bingung angka 1 dan 2. Angka berapakah yang kamu pilih? Nah, oke. Berarti memang menyenangkan ya pembelajaran pada hari ini. Oke, Pak Guru akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Kira-kira ada yang mau menyampaikan poin-poinnya tadi tentang apa? Tentang apa? Usia balik. Usia balik itu ditandai dengan apa saja? Mimpi basah. Menstruasi. Ya, mimpi basah dan menstruasi. Kalau anak sudah mengalami dua itu, maka wajib untuk menjalankan kewajiban, terutama sholat puasa. Gitu ya. Jadi kalau besok anak-anak sudah memasuki usia itu, harus wajib hukumnya melaksanakan itu. Oke, Pak Guru akan memberikan tugas individu. Akan Pak Guru bagikan. Yang sudah dapat boleh dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh berdiskusi dengan temannya. Yang sudah dapat boleh dikerjakan. Ayo silakan dikerjakan.
Sekarang sudah selesai ya. Kita bahas. Kira-kira siapa yang ingin maju mencentang gambar di depan? Silakan. Siapa? Maju. Ya, dari satu. Sini. Lewat sini ya. Itu adalah gambar tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki dan perempuan. Kamu mau pilih jawab yang laki-laki atau perempuan? Ya, centang satu aja. Oke, tanda-tanda untuk perempuan adalah suara terdengar lebih merdu. Ya, betul. Jawabannya itu ada yang salah? Iya. Oke, bagus. Terus siapa yang mau maju? Terus tumbuh jerawat. Ya, betul. Itu adalah tanda-tanda bagi seorang yang sudah balik. Ya, yang laki-laki sekarang. Oke, tumbuh rambut halus di ketiak. Oke, nggih. Oke, deh. Berarti sudah paham semua. Ada yang salah? Ngacung? Nggak ada ya. Oke, berarti sudah paham semua. Untuk tugas besok adalah silahkan anak-anak bisa melakukan wawancara, melakukan ngobrol-ngobrol dengan bapak ibu kamu, saudara kamu yang sudah memasuki usia balik. Nanti apa saja yang terjadi bisa ditulis, dicatat untuk tugas di rumah. Untuk besok Pak Guru akan menyampaikan materi terkait dengan perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Silahkan boleh dibuka-buka di rumah, dipelajari. Begitu ya. Oke, kita cukupkan sekian. Ada pertanyaan? Iya. Cukup. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas boleh maju ke depan untuk membaca doa. Oke, boleh kembali. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.